Shalom Midweek Worship Community dimanapun Anda berada. Mari kita akan menyembah Tuhan. Siapa yang diberkati pada hari ini, angkat tangannya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Let's worship Him. Engkau Tuhan
kita dan sembah Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk setiap kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Itu menyatakan bahwa Engkau Allah yang setia, Juru Selamat kami yang sudah menebus dosa kami. Biar Tuhan melalui kehidupan kami juga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Tuhan yang akan terus membimbing kami Tuhan, agar kami terus hidup di dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami percaya hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan berkat firman Allah, juga Engkau akan urapi Tuhan Yesus, sehingga perkataan firman Tuhan itu juga akan menjadi berkat buat kami sekalian, untuk kami lebih terus mengerti akan rencana Tuhan, dan kami boleh terus taat dan mengikuti setiap firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati Midweek Worship Community dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami siapkan hati kami untuk menerima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Midweek Worship Community, hari ini kita akan diberkati melalui firman Tuhan. Selamat menikmati firman Tuhan. Rejoice. Shalom Sobat Midweek Worship Community. Bertemu lagi dengan saya Lani. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari seekor binatang yang sangat kecil, yaitu burung pipit. Ya, kita akan membaca dari Lukas pasal 12 ayat 6 sampai yang ke-7. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Saudara, banyak dari kita seringkali menginginkan sesuatu yang lebih spektakuler atau hebat. Contohnya, ingin seperti burung Raja Wali yang bisa terbang menembus badai, kemudian ada di puncak-puncak gunung tertinggi. Tapi bagaimana kalau seandainya Tuhan tidak membuat kita seperti burung Raja Wali, tetapi seperti burung pipit atau burung gereja yang kelihatannya sangat lemah, sepertinya tidak berdaya. Tapi saudara, hari ini kita mau belajar sama-sama, ternyata burung pipit itu adalah satu-satunya hewan ya yang disebut oleh Tuhan tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Tidak ada di ayat yang lain bahwa Raja Wali akan diingat Tuhan atau tidak dilupakan Allah, kemudian singa atau mungkin binatang yang lainnya, nggak ada. Tapi hanya di dalam perumpamaan burung pipit ini yang Tuhan berkata bahwa tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Hal yang pertama adalah seekor burung pipit ini, saudara, kita tuh bisa sebut burung pipit, burung gereja, intinya burung kecil. Atau kalau di bahasa Inggris bilangnya sparrow atau sparrows, itu masih tidak satu jenis, tapi masih dalam jenis burung kecil istilahnya. Nah, burung kecil ini seperti tidak berdaya, tapi saudara, dikatakan bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? 5 ekor 2 duit. Kalau 2 duit itu kira-kira kalau dikurskan rupiah Indonesia, ada terjemahan yang mengatakan 0 rupiah. Tetapi ada juga yang bilang bahwa 2 duit itu sekitar 150 rupiah.
Nah, sekarang bayangkan 5 ekor burung Rp150. Itulah kenapa dibilang sangat murah sampai seolah-olah dibilang tidak berharga. Tapi bahkan sesuatu yang tidak berharga ini tetap tidak pernah dilupakan oleh Allah. Apalagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, sekarang dari burung pipit ini, saking murahnya, ya toh, saking murahnya sehingga dia ini tidak dipelihara oleh manusia. Tetapi burung pipit ini berterbangan di alam bebas seperti sebuah makhluk liar yang tidak bertuan. Tetapi dia tetap dipelihara oleh Allah. Saudara, dalam kehidupan kita pribadi, kita ini tidak boleh bergantung dengan manusia. Kalau Tuhan bilang bahwa seekor burung pipit yang lemah saja dipelihara oleh Allah, dipelihara oleh Tuhan, kita anak-anak Tuhan di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Jadi janganlah kita ini berharap atau bergantung dengan manusia. Tidak boleh. Kita harus bergantung dengan Tuhan yang memberikan kita kehidupan. Nah, kita belajar dari burung pipit ini. Burung pipit ini, Bapak, Ibu, Saudara, dia dengan terjemahan lain atau misalnya karakter daripada yang dipunyai burung pipit ini adalah dia punya pengharapan. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa dia itu harus berharap kepada Tuhan yang mencipta dia. Dia tidak bisa dipelihara oleh manusia, bukan hidup karena manusia, tapi hidup di alam bebas oleh penyertaan Tuhan. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, dikatakan bahwa burung pipit ini adalah burung kecil yang berkicau. Dia punya harmoni. Berkicau dalam artian diterjemahkan di mana sing daily, ya toh, bernyanyi setiap hari, tidak peduli dalam kondisi apapun dia tetap berkicau. Hujan dia berkicau, panas dia berkicau. Dalam segala sesuatu ini burung berkicau. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita berkicau juga? Saudara, kicauan kita adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saya tidak pernah melihat yang namanya burung pipit berkicau dengan nada sumbang, saudara. Atau tiba-tiba burung gereja atau burung pipit bisu, jarang banget, hampir tidak ada. Ini adalah burung-burung kecil yang memang membuat telinga kita selalu berkicau dan gampang istilahnya, ya toh. Tapi sekali lagi, kalau kita Tuhan bilang kau seperti burung pipit yang dipelihara oleh Tuhan, apakah kita ini berkicau? Ataukah kita menjadi seorang anak Tuhan yang diam, tidak mengucap syukur, atau mungkin kicauan kita sumbang dalam artian engkau cuma mengeluh, marah. Saudara, mengeluh dan marah itu kicauan dengan nada yang sumbang. Nah, kalau saudara ternyata saya tidak bisa berkicau merdu, Cik, mungkin sudah berkicau dengan jenis lain, saya tidak tahu. Tapi kalau firman Tuhan hari ini, engkau Tuhan bilang seperti burung pipit. Saudara, kita ini berharga. Nah, kalau kita tidak berharga, Yesus tidak akan mati buat kita. Untuk apa dia mati yang tidak berharga? Tapi dia mati buat kita karena kita berharga. Tapi sekali lagi, ada harmoni, ada pujian, penyembahan, ada ucapan syukur dalam kehidupan kita yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Burung pipit ini berkicau untuk memuliakan nama Tuhan, memuliakan penciptanya. Ada sebuah harmoni, mungkin dengan kicauan, dengan ada lebih tinggi, ada lebih rendah, tapi tidak pernah saya dengar burung pipit atau burung gereja berkicau sumbang, saudara. Yang sering berkicau sumbang siapa? Kita. Dengan semua keluhan, semua kemarahan, engkau memberikan Tuhan kicauan yang sumbang. Saudara, saat Tuhan disalib, ada sebuah ayat yang berkata seperti ini. Di Matius pasal yang ke-27 ayat 33 sampai 34. Dikatakan, maka sampailah mereka di satu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Saudara, kenapa kok Tuhan itu tidak mau minum yang namanya anggur bercampur empedu? Sebetulnya menurut saya ada dua hal. Yang pertama, anggur bercampur empedu dalam artian itu pahit. Tuhan tahu dalam kehidupan kita, ya toh, sebagai seorang manusia, dia tidak mau memasukkan yang pahit ke dalam tubuhnya. Begitu pula harusnya dengan kita, engkau tidak boleh memasukkan sesuatu yang pahit. Kenapa? Itu akan merusak harmoni kita, merusak kicauan kita. Kenapa kok tidak bisa memasukkan yang pahit? Saudara, setiap manusia pasti ada lukanya, itu pasti. Terluka, tersinggung, ya toh, mungkin dalam artian engkau tidak diperhitungkan, ada banyak yang melukai kita. Tapi keputusan untuk engkau menjadikan itu pahit atau tidak, itu keputusan kita. Setiap orang boleh terluka, tapi engkau harus punya kemampuan memulihkan diri dengan sangat cepat bersama Tuhan. Atau pilihan kedua, engkau akan membuat itu berpikir dan bercokol di pikiranmu. Hari demi hari, minggu, tahun, akhirnya jadi apa? Pahit.
Kenapa saat disalib ini Tuhan berkata tidak mau dia minum anggur empedu. Tidak mau dia minum anggur pahit. Karena dia tahu sesuatu yang pahit masuk dalam kehidupan kita, itu akan merusak segalanya. Semua orang terluka, pasti. Tapi kemampuan kita untuk memulihkan diri dengan cepat bersama Tuhan, itu pilihan. Atau engkau menempatkan dirimu dalam kepahitan. Tapi yang kedua adalah, sebetulnya saudara, kalau kita dikatakan anggur bercampur empedu, itu kalau diterjemahin dikatakan itu sebagai painkiller, ya, sebagai apa? Obat penahan sakit. Nah, saya cari di Matius, Markus, Yohanes, sampai ada Lukas yang ada ayat bahwa Tuhan dikasih anggur bercampur empedu. Yang saya baca, setahu saya hanya sampai Matius 27, Matius 27 ini. Yang kedua adalah apa? Kenapa Tuhan tidak mau minum painkiller? Dia sebagai Allah, sebagai anak manusia, dia ingin merasakan betapa sakit dan menderitanya manusia itu. Itu kenapa dia tidak mau meminum yang namanya painkiller, tidak mau meminum obat penahan sakit, supaya dia bisa merasakan kesakitan kita. Saudara, kalau engkau sehat, semua orang kan gampang mengucap syukur. Tapi saat engkau sakit, bisakah kita mengucap syukur? Burung pipit, burung gereja, dikatakan sing daily. Mereka apa? Mengucap syukur, mereka berkicau sepanjang hari tanpa melihat kondisi apapun. Jangan pernah engkau masukkan kemarahan, kepahitan dalam hidupmu, sehingga kicauan kita sumbang. Tapi ayo mendekat kepada Tuhan, minta dipulihkan segera, supaya kicauan kita menjadi kicauan yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, salah satu dari sifat burung pipit. Selanjutnya, dikatakan burung pipit ini adalah burung yang friendship, ya, community. Sama seperti nama kita nih, Midweek Worship Community. Ada sebuah komunitas, tidak sendirian. Nah, burung pipit, burung gereja, mereka hidup bergerombol. Beda dengan Raja Wali, saudara. Nah, kalau Raja Wali dibilang eagle flies alone, dibilang burung Raja Wali itu terbang sendirian. Paling banyak 2, saudara. Jarang lah tiba-tiba burung Raja Wali terbang bersama 4 atau 6 jumlahnya, itu sangat jarang. Tapi kalau burung gereja, burung pipit, biasanya mereka akan bersama-sama. Nah, burung ini adalah burung yang berkelompok. Saudara, engkau di dalam persekutuan, di dalam gereja, komunitas apapun, kita harus bisa hidup berkelompok. Dalam artian, engkau harus bisa menjaga yang namanya unity di tengah-tengah kelompok yang kita ini masuki atau kita ini berada. Ya. Menurut saya tidak gampang. Kalau sudah perhatikan, saat burung ini banyak bertengger, gitu, entah itu di hubungan atap gereja, yang paling kelihatan, gitu, dia akan lihat kalau tempat mereka bertengger itu penuh, lalu ada tiba-tiba satu burung yang mau mendarat, maka burung yang lain akan bergeser sedikit-sedikit, memberikan space, tempat untuk temannya berjejak dan ikut bertengger. Harusnya seperti itu, kita ini memberikan ruang untuk saudara-saudara kita satu dengan yang lainnya. Di dalam setiap kelompok komunitas yang membuat seringkali kita ini pecah, ya, yang membuat seringkali kita tidak bisa unity, apabila kita memasukkan kepentingan pribadi kita di tengah-tengah. Tapi kalau kita itu menganggap, kalau kita memasukkan dan mengutamakan Tuhan di atas segalanya, maka urusannya akan lain. Selama kita mementingkan Tuhan dan meletakkan Dia di atas segalanya, menurut saya semuanya akan baik-baik saja. Karena yang terpenting Tuhan, bukan kita. Tapi saat kita memasukkan kepentingan pribadi kita ke dalamnya, saudara, itu bikin runyam biasanya. Kita tahu bahwa setiap kita punya keinginan, punya maksud, punya kehendak yang berbeda satu dengan yang lain. Tapi banyak orang tidak rela apabila dikalahkan oleh orang lain. Nah, burung pipit ini adalah burung yang bisa bekerja sama dengan saudara-saudara yang lainnya. Berkumpul bersama. Jarang sekali. Saya sampai nonton videonya berulang-ulang, saudara. Tidak pernah sih terlihat burung pipit atau burung gereja bertengkar gitu. Belum pernah saya lihat. Tapi mereka akan selalu harmoni, mereka akan bersama. Mereka akan berkicau bersama-sama. Mereka akan berkumpul bersama-sama. Dengan apa? Dengan damai sejahtera. Tidak ada pertentangan tengah mereka. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah burung pipit ini adalah burung yang bisa menyesuaikan diri. Dalam artian gini, dalam zaman dulu itu burung pipit itu suka bertengger di pohon yang tinggi, ya. Tapi begitu di kota, mulai dibangun sebuah kota, sebuah desa, lalu berdirilah bangunan-bangunan yang tinggi. Zaman dulu yang tinggi itu dibangun tinggi, jarang sih saudara ada bangunan tingkat keberapa gitu. Zaman itu, di zaman yang dulu itu sedikit. Tetapi yang biasanya menjulang tinggi adalah menara-menara gereja. Itulah kenapa
burung pipit ini bertengger di menara gereja atau burung gereja, sehingga kita sering menyebutkan burung kecil ini burung gereja. Ya, meskipun burung pipit dan burung gereja itu sebetulnya lain spesies, saudara, lain jenis, tapi mereka dikategorikan sebagai burung kecil. Tapi panggilan burung gereja adalah karena burung ini sering bertengger di tempat atau menara-menara gereja yang tinggi. Nah, dia bisa menyesuaikan diri. Kalau di daerah itu dia hanya menemukan pohon yang tinggi, maka dia akan bertengger di pohon. Tapi kalau ternyata adanya tidak ada pohon tinggi dan adanya menara gereja atau atap gereja yang tinggi, maka dia akan bertengger di atap gereja. Dia bisa menyesuaikan diri. Yang penting tempat dia bisa berjejak adalah habitatnya. Nah, saudara, dalam kehidupan kita, seringkali kita ini tidak bisa beradaptasi. Seringkali kita ini selalu menginginkan atau sesuatu yang spektakuler, yang hebat, yang bahkan kita tidak miliki, tetapi dimiliki orang lain. Sedangkan firman Tuhan berkata di 10 perintah Allah, jangan mengingini milik orang lain. Tapi seringkali kita ingin hidup kita seperti orang lain. Betul nggak, saudara? Sekarang bayangkan, orang Indonesia yang gendut mau kurus, yang kurus mau gendut, rambut lurus pengen keriting, yang keriting kepengen lurus, saudara. Saya juga sama, dengan badan saya yang sehat dan gemoy katanya. Saya kepengen kurus, kepengen. Kalau lihat media sosial, racun itu, badan bagus-bagus, model baju bagus-bagus, murah harganya. Tapi kalau untuk baju atau untuk pakaian untuk orang yang berbadan agak besar, harganya mahal. Kalau saya lihat, kepengen ya jadi kurus, enak juga rasanya jadi kurus. Lalu saya akan berusaha. Ya, berusaha seperti apa? Olahraga, diet, sudah. Tapi memang nasibnya gemuk, ya sudah. Berdamailah dengan itu. Sama seperti saat burung pipit. Burung pipit ini, atau burung gereja ini, makanannya cuma biji-bijian, saudara. Maka harus yang dilakukan, makanlah biji-bijian. Tapi seringkali kita ini kepengen seperti Raja Wali. Raja Wali itu makanannya bersih, dalam artian harus fresh. Jadi dia harus makan apa? Karnivora, daging buruan. Saudara, Raja Wali kalau dia makan harus bersusah payah. Dia harus mengejar musuhnya, menangkapnya, membunuhnya, baru dia makan. Burung pipit tidak perlu bekerja keras seperti itu. Dia cuma cari kacang-kacangan. Saudara, kalau kacang-kacangan itu bergerak apa diam? Diam. Saudara tinggal cari pohon atau tanaman yang berbiji-bijian, makanlah. Selesai. Tapi seringkali kita ingin menginginkan seperti Raja Wali. Saudara, tidak mungkin burung gereja atau burung pipit, empret itu, engkau akan lari mengejar musuh, saudara, dengan kepakan sayap burung pipit yang mungil tadi. Saudara tidak bisa memburu. Jangankan diburu, saudara baru mengepakkan sayap sedikit, sudah lari buruannya. Kalau Raja Wali dia punya kecepatannya begitu hebat, menyambar musuhnya, menyambar makanannya yang harus dia makan, berjuang dia. Burung pipit tidak perlu. Tapi kalau burung pipit ini mau menjadi seperti Raja Wali, kemudian tiba-tiba dia ingin menyambar musuhnya untuk dimakan, yang notabene lebih besar dari badannya, bisa tidak, saudara? Tidak bisa. Dia tidak punya kemampuan terbang dengan cepat. Dia tidak bisa melihat dengan tajam. Seperti Raja Wali dari jauh bisa melihat buruannya dengan tajam yang di darat. Dia tidak bisa punya dengan kecepatan, cakarnya pun tidak bisa mencengkram tikus mungkin, kelinci mungkin, ular atau apa, tidak bisa. Terlalu kecil porsi badannya. Dan dia tidak punya kecepatan secepat itu. Itu tidak memungkinkan dia untuk makan. Tapi sering kali kita orang Kristen, engkau mengingini hal yang orang lain punya. Engkau berusaha sekuat tenaga dan tidak berhasil. Akhirnya engkau marah dan menyalahkan Tuhan. Kenapa aku tidak bisa makan daging? Kenapa aku tidak bisa berburu? Tuhan bilang, nak, engkau bukan Raja Wali. Sampean empret. Ya, engkau itu burung pipit. Engkau itu namanya burung gereja yang kecil. Bagianmu cuma makan apa? Biji-bijian. That's it. Tapi sebaliknya, kalau engkau Raja Wali, engkau bilang, Tuhan capek ya, cari makan harus berburu, cari makan harus susah payah. Capek Tuhan, aku makan biji-bijian aja. Saudara bayangkan, tiba-tiba di atap gereja ada sekian burung pipit dan burung gereja. Lalu tiba-tiba ada seekor yang namanya burung Raja Wali di sebelahnya. Menurut saya, saudara, itu burung empretnya bubar tuh. Bubar semuanya burungnya. Lari. Kenapa? Karena ketakutan. Lihat yang namanya Raja Wali tadi. Yang notabene Raja Wali inilah yang memburu burung pipit jadi makanan. Akan ada sebuah ketakutan di dalamnya. Saudara tidak bisa.
Kalau saudara ingin engkau menjadi raja wali pemakan daging, jadi pemakan biji, saudara akan mempengaruhi banyak hal dalam siklus kehidupannya. Berpadalah pada yang ada. Adanya apa? Ya sudah disyukuri. Saudara, zaman dulu ya, saat masih zaman belum Android seperti sekarang, zaman itu BlackBerry atau BlackBerry. Hari itu saya tahu semua orang sudah pakai BlackBerry. Saya tidak punya, saudara. Saya cuma punya handphone biasa yang hanya bisa untuk SMS dan telepon saja. Lalu apakah saya menginginkan, oh saya harus punya BlackBerry? Apa saya langsung tiba-tiba kredit, nyicil deh pokoknya gimana caranya supaya setara dengan yang lain? Enggak. Semua orang bilang, Cik, kamu enggak pakai BB. Saya bilang, saya enggak punya. Kenapa kok enggak punya? Ya memang Tuhan belum izinkan saya pakai BB, ya sudah pakai yang ada. Tapi kan susah menghubungi kamu. Kenapa harus susah? Sampean masih bisa SMS saya, bisa langsung telepon. Intinya kan saya bisa dihubungi, betul nggak saudara? Tidak perlu engkau menyamakan, oh ya aku harus punya. Menghalalkan semua cara supaya engkau kelihatan setara dengan yang lain. Enggak. Berpadalah dengan yang ada. Adanya apa? Adanya itu ya sudah dinikmati. Kalau engkau bisa mengalir dan engkau bisa mengucap syukur dalam segala perkara oleh Tuhan, itu akan sangat membantu hidupmu lebih tenang. Saudara tidak kemerungsung. Apa ya bahasa kemerungsung? Tidak gelisah mungkin. Atau tidak ada sesuatu yang mengganggu di hidupmu. Sehingga engkau seperti orang dikejar target. Harus begini, harus begini. Tidak. Dengan Tuhan yang penting engkau menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara apapun berbalik kepada kita sendiri. Tuhan mau kita mengucap syukur dengan cara yang bagaimana. Ya, itu pilihan. Sekali lagi. Lalu yang selanjutnya. Dikatakan. Dari Mazmur 84 ayat yang keempat. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah. Dan burung layang-layang sebuah sarang. Tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbahmu ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku. Saudara, di Mazmur 84 ayat 4 ini aneh. Dikatakan bahkan burung pipit telah mendapat rumah. Tidak dibilang bahwa burung pipit punya sarang. Dikatakan burung layang-layang sebuah sarang. Dan tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbahmu ya Tuhan semesta alam. Kenapa? Saudara tahu? Karena saat burung pipit ini tidak menjumpai pohon untuk dia membuat sarangnya, mereka akan bersarang juga di lingkungan gereja. Itulah kenapa dikatakan burung pipit kok dapat rumah. Karena sarangmu itu adalah di dalam rumah Tuhan. Dan dikatakan anak-anakmu, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah Tuhan. Dia meletakkan harapannya di hadapan Tuhan. Beda dengan Raja Wali. Burung pipit dan burung Raja Wali, kalau dia membuat sarang, sama-sama di tempat tinggi. Tapi kalau Raja Wali lebih memilih di bumbungan-bumbungan yang namanya gunung-gunung yang tinggi. Meletakkan sarangnya. Tetapi burung pipit juga sama, tapi dia tidak memilih di gunung yang tinggi. Dia memilih tempat yang entah itu pohon, entah itu gereja. Tapi kebanyakan dari mereka hari-hari ini ada bersarang di dalam apa? Gereja. Di hubungan gereja, di menara gereja. Itulah kenapa dia disebutkan punya rumah. Tidak punya sarang. Karena dia bersarang di dalam rumah Tuhan. Saudara, dalam kehidupanmu, engkau mau berbuah banyak. Engkau mau melakukan segala sesuatu, yuk di dalam perlindungan dan anugerah Tuhan. Jangan kau letakkan hidupmu di luar dari tudung yang daripada Tuhan. Saudara percayalah, tanpa Tuhan kita ini tidak bisa apa-apa. Segala sesuatu yang engkau lakukan, itu Tuhan yang melakukan di dalammu. Bukan karena kita bisa. Engkau diberikan keahlian, engkau diberikan berkat anugerah kecerdasan semua dari Tuhan. Seandainya atau Tuhan cabut semua itu, kita tidak punya apa-apa. Tapi sekali lagi dikatakan, dia membuat sarangnya di dalam rumah Tuhan. Dia mendapat rumah. Bedanya sama Raja Wali, saudara. Raja Wali begitu dia membuat sarang. Lalu dia akan ada anak-anaknya dan dia akan paksa anak itu terbang. Beda dengan burung pipit. Dia memberi makan anaknya dengan smooth. Anaknya akan belajar terbang dengan sendirinya tanpa dijatuhkan dari sarang yang tinggi. Mungkin jadi burung pipit lebih enak. Meskipun ada kekurangannya. Ya. Burung pipit ini usianya tidak panjang. Biasanya sekitar 2 sampai sekitar 5 tahun. Dan biasanya mereka itu mati karena dimangsa oleh Raja Wali atau oleh predator yang lebih besar dari dia. Ya, sehingga dia mati. Tapi beda dengan yang namanya Raja Wali. Saudara, Raja Wali itu bisa hidup 70 tahun. Di 35 sampai 40 tahun pertama, itu adalah masa dia beristirahat. Setelah itu, dia akan naik ke puncak gunung yang tinggi. Dia akan istirahat kira-kira 3 sampai 5 bulan. Ngapain, saudara? Memecahkan paruhnya.
dalam 30-40 tahun itu paruhnya sudah tumbuh jadi panjang, membuat dia tidak bisa makan. Cakar-cakarnya menjadi panjang, membuat dia tidak bisa leluasa untuk mengambil makanan. Bulunya sudah terlalu berat, membuat dia tidak bisa terbang lebih tinggi. Dia tahu ada sebuah masa dia harus rest, dia harus istirahat. Atau dia naik ke puncak gunung yang tinggi. Lalu apa? Dia harus memukul-mukulkan paruhnya di batu dengan keras supaya apa? Lepas. Dalam kurun waktu 3-5 bulan ini akan tumbuh paruh yang baru. Begitu dia tumbuh paruh yang baru, dia akan mulai apa? Mencabuti bulunya sendiri, dan itu menyakitkan menurut saya. Supaya apa? Supaya tidak terlalu tebal. Semua yang patah, semua yang sudah tua di bulunya, dia cabut semuanya. Tumbuh bulu yang baru yang lebih segar. Lalu dia harus patahkan cakarnya supaya keluar kuku yang baru untuk dia bisa menjepit yang namanya mangsa yang dia buru. Tapi itu ada sebuah masa dia harus istirahat. Di mana dia harus memulihkan diri begitu rupa. Kalau dia sudah berhasil, maka dia punya tambahan umur kira-kira 30 tahun sampai 40 tahun lagi dia bisa hidup. Itu Raja Wali. Tapi tidak dengan burung gereja atau burung pipit ini. Saudara, dia tidak perlu memperbarui paruhnya. Umurnya pendek. Tapi bukankah kita juga, saudara kepengen hidup sampai 70 tahun lebih? Menurut saya. Atau biar umur ditentukan oleh Tuhan. Tapi seberapa engkau bisa melalui. Yuk lakukan dengan segenap hati. Engkau tidak perlu mematahkan paruh, mencabuti bulu, ya toh, memotong semua cakar. Enggak. Engkau hanya hidup stabil. Burung pipit ini jauh lebih stabil daripada burung Raja Wali. Saudara, kalau Raja Wali engkau akan terbang tinggi di atas badai. Saat ada masalah, kalau engkau tahu engkau Raja Wali, terabaslah. Tapi kalau engkau tahu engkau adalah burung pipit, saudara tidak bisa engkau ikut saat badai datang, engkau masuk ke dalam badai. Tidak bisa. Saudara akan puyeng, terhempas, dan terlibas oleh badai. Tapi engkau harus tahu di mana engkau harus berlindung dan bernaung begitu ada bahaya. Di mana? Di bawah naungan Tuhan. Seperti dia mendirikan sarang. Di mana? Di rumah Tuhan. Kalau tahu bahwa kita ini burung pipit ada bahaya, engkau hanya harus masuk ke dalam perlindungan Tuhan. Meskipun Raja Wali masuk ke dalam badai dengan penyertaan Tuhan, dia punya kekuatan. Sama-sama disertai Tuhan, beda cara. Untuk itu jangan paksakan cara hidup kita. Engkau paksakan kepada orang lain. Ataupun kekristenan kita, engkau pandang engkau seperti ingin orang lain. Seperti orang lain, tidak bisa saudara. Kita punya bagian sendiri. Tuhan punya takaran atas hidup kita sendiri. Kita tidak bisa membandingkan hidup kita dengan orang lain. Aku mau seperti A, seperti B, seperti C. Saudara kelihatannya berhasil. Tapi engkau bahkan tidak tahu apa yang sedang dibayar dan dilalui orang-orang tersebut. Yang mungkin kita tidak bisa lalui dan kita tidak bisa lakukan. Sekali lagi, mari menghidupi apa yang Tuhan tentukan dalam hidupmu. Lalu kalau saudara, saya bingung tapi Ci. Lalu, saya ini tidak tahu apakah saya burung Raja Wali ataukah saya burung pipit. Saudara, engkau bisa tanya Tuhan, engkau itu mau aku seperti apa? Atau seperti bagaimana? Dikatakan lagi, jadilah seperti burung pipit ini. Dia tidak berharga, tapi dia sangat dicintai Tuhan. Dia bisa hidup berkelompok, dia bisa berkicau dengan sangat nyaring, atau memuji dan memuliakan nama Tuhan seperti kita, dengan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Dan sekali lagi, dia juga bisa berkelompok, tidak merusak unity, tetapi membangun unity begitu rupa. Dan selanjutnya dia punya iman, dia punya yang namanya harapan karena dia dijagai oleh Tuhan. Ya, dia punya yang namanya sukacita dengan dia berkicau, dan dia mampu menyesuaikan diri di segala arah dan di segala waktu, segala musim. Dia bisa menyesuaikan diri. Kalau kita dengan Tuhan, kita bisa menyesuaikan diri. Saudara ingat tokoh Alkitab yang bernama Daniel. Bagaimana Daniel bisa bertahan di 4 generasi raja? Itu karena dia punya hal yang dia bisa menyesuaikan diri di 4 zaman yang berbeda dengan hikmat yang dari Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, sekali lagi jangan mengingini panggilan orang lain. Jangan engkau mengingini istilahnya milik orang lain. Yang Tuhan tetapkan dalam hidupmu, jalani dengan segenap hati, dengan ucapan syukur, atau dengan semua yang indah yang Tuhan berikan tanpa kebutuhan. Saya mau kesaksian saudara. Bagaimana Tuhan ajari saya menyesuaikan diri. Saya ini lebih sering untuk melayani di Indonesia Timur, di Maluku, di Papua. Saudara harus menyesuaikan diri.
Saya ini boleh dibilang adalah orang yang orang kota lah ya. Tapi kalau saya pergi ke pedalaman, saya harus menyesuaikan diri. Paling sulit untuk saya kesulitan adalah kamar mandi, saudara. Kalau di kota ini gampang, ya toh, cari kamar mandi di mana-mana ada toilet umum. Tapi kalau di sana kan tidak ada. Begitu masuk pedalaman, saya akan bertanya. Kalau saya tiba-tiba ingin buang air kecil atau bagaimana, saya harus tanya di mana tempatnya, karena tidak bisa langsung ada. Maka kadang mereka menunjukkan tempat, ya toh, yang menurut saya tidak manusiawi dan menyulitkan. Kadang-kadang tidak ada dan harus di pinggir sungai, saudara. Maka saya harus bisa. Nah, saudara, waktu di Papua itu ada yang namanya honai. Kalau kita tuh tidur di pedalaman, ada yang namanya honai. Honai itu bukan hani, saudara ya, honai. Atau ada sebuah rumah kecil gitu dari jerami yang di bawahnya itu cuma ada satu tiang penyangga, lalu ada lantai 1 dan lantai 2. Lalu saya tanya, kalau lantai 2 itu untuk apa? Oh, kalau nanti di bawah kakak terlalu dingin, kita bisa naik ke atas. Dia bilang gitu. Oke. Nah, saya kan tanya, tangganya mana? Karena cuma ada satu pohon begitu saja, satu tiang, saudara. Dari seperti kayu saja satu. Kita tinggal naik saja, Ibu. Naik bagaimana? Tidak ada pijakan kakinya. Lah, kalau mereka naik itu sebenarnya sudah sampai di atas. Lah, saya dengan badan sebesar ini, saudara memanjat ya susah. Betul enggak? Tapi kalau kita di bawah, dikatakan, nanti kalau cuaca dingin, saudara, kalau saya ini biasa tidur di Honai itu, di pegunungan tengah, di daerah Wamena ke sebelah sana, masuk ke pedalaman. Nanti kalau dingin, kita bisa menyalakan api, dia bilang itu. Jadi di dalam rumah itu, saudara, seperti ada sebuah api, atau bukan api membara gitu, enggak, saudara ya. Seperti kayak sekam gitu. Jadi pokoknya itu ada asapnya, jadi hangat, saudara. Betul, jadi hangat, enggak dingin. Tapi kalau mereka kan gelap, saudara, kulitnya. Jadi kan tidak masalah, tidak kelihatan apa-apa. Begitu keluar ya biasa saja. Lah, sini kan modelnya putih serta merah. Kalau kita kena asap coreng-moreng kan langsung kelihatan. Betul enggak? Tapi yang menyesuaikan diri kalau seandainya harus tidur di Honai. Ya sudah. Lalu saya tanya, mandinya di mana? Di sungai, kakak. Ya wes. Kalau di sini kita mandi pakai bawa handuk, kalau saya bawa sarung, saudara. Kalau tiba-tiba harus mandi di sungai atau seperti apa, tapi itu menyesuaikan diri. Lalu kalau kami ini pergi ke satu daerah, tidak ada yang namanya kendaraan yang bisa masuk. Bahkan sepeda pun tak bisa. Lalu saya tanya, bagaimana kita sampai ke kampung yang pertama? Kampung yang pertama loh, saudara. Biasa kita jalan kaki, Ibu. Oke. Berapa lama jalan kaki? Ah, sebentar saja, kata mereka. Saya pikir sebentar saja sama seperti kami. Sebentar saja itu bagaimana? Ternyata mereka itu berjalan kaki kira-kira 10 sampai 15 menit saja. Oh, saya pikir dekat, gitu. Saudara tahu? Yang katanya 15 menit atau 10 menit saja, itu saya jalan, saudara, hampir 2 jam. Jalan turun yang berbatu, harus pegangan takut jatuh, menyeberangi sungai, lewat jembatan gantung, lewat sawah, nanti sebelah sungai besar, nanti naik ke Bukit Karang, turun lagi, saudara, bukan turunnya ya, turun itu pakai tangga seperti tangga monyet, saudara, turun. Jalan lagi 2 jam. Tapi kan tidak mungkin tolong gendong saya, tidak mungkin, saudara, betul tidak? Ya sudah, menyesuaikan diri. Jalan, ya wes, jalan saja. Semampu yang kita bisa, meskipun kalau mereka berjalan dengan membawa barang, mungkin bawa beras 50 kilo, 10-15 menit sampai, saya 2 jam jalannya. Tapi itulah menyesuaikan diri. Apakah saya marah? Enggak. Saya bilang terima kasih Tuhan. Saya berusaha mencari positifnya, saudara. Kenapa? Di saat saya berjalan, masuk hutan, oh hutannya masih asli. Tiba-tiba terang, lewat sungai, pemandangannya bagus. Terima kasih ya Tuhan. Engkau berikan aku kesempatan ya, untuk melihat pemandangan alam yang bahkan tidak sama saat difoto oleh kamera. Itu penghiburan, ucapan syukur. Meskipun capek, saudara, percayalah. Sangat meletihkan kalau menurut saya. Tapi kalau itu memang harus dijalani, ya sudah. Mari menyesuaikan diri. Mari tetap bersukacita dengan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Hari ini saya mau ngajak setiap kita, yuk berpada pada yang ada. Tuhan berikan apa dalam hidupmu, mari kita lakukan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan. Kita bisa mengucap syukur dalam segala kondisi. Masalah apapun yang kau hadapi, seberat apapun, saudara jangan cepat-cepat marah. Engkau harus punya cara berpikirnya jauh ke depan. Kalau Tuhan memberikan kita masalah, atau kita bertemu dengan teman kerja yang menyebalkan, atau ada satu keluarga engkau tidak cocok dengan suami atau istrimu atau anakmu atau anak dengan orang tuamu, disyukuri.
Tuhan izinkan semua terjadi, Dia pasti punya maksud buat kita. Paling tidak kita punya satu hal, kita belajar mengasihi. Yang kedua, belajar sabar. Yang ketiga, belajar punya pengertian. Ada banyak pembelajaran. Dan itu harus kita hidupi. Saudara, kekristenan bukan engkau cuma mendengar firman Tuhan. Setelah itu selesai, praktek. Apa yang Tuhan taruh di Alkitab, praktek. Bukan cuma dibaca atau didengarkan orang khotbah, lalu kamu lupakan begitu saja. Tapi engkau harus praktek dalam kehidupanmu dengan Yesus. Saudara, banyak orang, ada laguku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Tapi saat Tuhan mau menyempurnakan engkau lewat permasalahan yang dihadapkan kepada kita, engkau marah. Banyak orang mau seperti Yesus, 5 roti 2 ikannya mau, berjalan di atas airnya mau, tapi tidak pernah mau disalib. Saudara, tidak ada kemuliaan tanpa salib. Engkau harus menyalibkan dagingmu. Engkau harus ngerti ada banyak hal yang harus kita lakukan. Potong tuh semua keegoisan yang kita punya. Potong semua yang namanya kejelekan yang kita punya. Potong semua kicauan yang sumbang. Tapi biar kita berkicau dalam artian memuji Tuhan. Mengagungkan namanya. Karena Dia baik dan selalu melakukan kebaikan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah dan kemurahan-Mu. Mari terus ajari kami Tuhan bagaimana menyenangkan hati-Mu. Ajari kami untuk mengucap syukur Tuhan dalam segala perkara. Ajari kami Tuhan untuk selalu melakukan segala sesuatu dengan segenap hati karena semuanya adalah untuk Engkau. Buat kami Tuhan bisa menerima apa yang Kau tetapkan dalam hidup kami. Buat kami belajar berpada-pada yang ada. Anugerah dan kemurahan-Mu akan menyertai setiap kami. Mari tolongi Tuhan anak-anak-Mu yang menghadapi berbagai macam masalah yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Buat kami mengerti Tuhan bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Terima kasih karena Engkau baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.